Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1084. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis Muslim nomor 1085 diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berdiri di tengah para ahlul bait, lalu beliau tuturkan kepada mereka bahwa berjihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Maka ada seorang berdiri lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika saya terbunuh di jalan Allah? Apakah semua dosa saya dihapus?" Nabi SAW menjawab, "Iya, jika kamu terbunuh di jalan Allah, sedangkan kamu bersabar dan mencari ridhonya dengan menghadapi musuh tanpa melarikan diri." Nabi SAW bertanya kepada laki-laki penanya tadi, "Bagaimana pertanyaanmu tadi?" Laki-laki mengulangi pertanyaannya, "Bagaimana menurut Anda jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah semua dosa saya dihapus?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, jika kamu bersabar dan mencari ridho Allah dan menghadapi musuh tanpa melarikan diri, kecuali hutang yang tidak dapat dihapus. Karena Jibril alaihissalam mengatakan kepadaku seperti itu." Hadis Muslim nomor 1086. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika ada seseorang ingin mengambil harta saya?" Nabi SAW menjawab, "Janganlah kau berikan hartamu kepadanya." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia menyerang saya?" Nabi SAW menjawab, "Seranglah dia." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia membunuh saya?" Rasulullah SAW menjawab, "Engkau mati syahid." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau saya yang membunuhnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia masuk neraka." Hadis Muslim nomor 1087. Artinya, diriwayatkan dari Sabit, ia berkata, Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saudara laki-laki ayahku yang namanya sama dengan namaku tidak bisa turut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW. Kata Anas, dia sangat menyesal. Dia mengatakan, aku telah tertinggal dalam peperangan yang diikuti Rasulullah SAW pertama kali. Kalau Allah memberiku kesempatan untuk berperang sesudah perang Badar bersama Rasulullah SAW, maka pasti Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Kata Anas, dia tidak mau menambah ucapannya. Kata Anas, maka saudara laki-laki ayahku itu turut dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Kata Anas, dia menemui Sa'ad bin Mu'az. Lalu dia ditanya oleh Anas, hai ayah Amru, mau kemana? Dia menjawab, Amboy, pergi menuju wewangian surga di perang Uhud. Kata Anas,
saudara laki-laki ayahku itu kemudian menyerang orang-orang kafir hingga dia terbunuh. Kata Anas, di tubuhnya terdapat 80 lebih luka-luka akibat pukulan, tikaman, dan terpanah. Kata Anas, saudara perempuannya, yaitu saudara perempuan ayahku yang bernama Rubayyi binti Nadar mengatakan, aku tidak bisa mengenali saudara lelakiku kecuali dengan jari jemarinya. Maka turunlah ayat yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu sampai mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Surat Al-Ahzab ayat 23. Kata Anas, para sahabat berpendapat bahwa ayat tersebut di atas turun berkenaan dengan saudara laki-laki ayahku dan teman-temannya di perang Uhud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2805. Hadis Muslim nomor 1088. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang bertempur untuk meraih rampasan perang. Ada orang yang bertempur agar terkenal. Dan ada orang yang bertempur agar menjadi orang terpandang. Lalu siapa orang yang bertempur di jalan Allah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Barang siapa bertempur untuk kejayaan agama Allah, maka dialah yang berperang di jalan Allah." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2810. Hadis Muslim nomor 1089. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar. Dia berkata, orang-orang sudah bubar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu pemuka orang Sam berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Syekh, sampaikan kepada kami suatu hadis yang pernah Anda dengar dari Rasulullah SAW." Kata Abu Hurairah, "Ya, baiklah. Saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat adalah, pertama, orang yang terbunuh dalam pertempuran. Lalu dia dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah menampakkan kenikmatan pada orang itu. Dan orang itu pun melihatnya. Lalu Allah bertanya, apa amalanmu untuk meraih kenikmatan itu? Orang itu menjawab, saya pernah berperang membela agamamu hingga saya mati syahid. Allah berfirman, kau berdusta. Kau berperang hanya agar kau disebut sebagai pemberani. Dan kau telah disebut pemberani. Maka diputuskan hukuman orang itu. Lalu ia ditarik di bagian mukanya hingga dilemparkan ke neraka. Kedua, orang yang mempelajari ilmu lalu diajarkan kepada orang lain dan dia juga membaca Al-Quran. Orang itu dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah menampakkan segala kenikmatan kepadanya dan ia pun melihatnya. Allah bertanya, apa amalanmu untuk meraih kenikmatan itu? Orang itu menjawab, saya telah mempelajari ilmu, lalu saya mengajarkannya, dan saya juga telah membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, engkau berdusta.
kau mempelajari ilmu agar kau disebut sebagai orang alim, dan kau membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai qari, dan kau sudah disebut seperti itu. Maka diputuskan hukuman atas orang itu, lalu ditarik di bagian wajahnya hingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, orang yang diberi kelonggaran oleh Allah dan diberi segala macam harta, lalu dia dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah menampakkan segala kenikmatan kepadanya, dan orang itu pun melihatnya. Allah bertanya, "Apa amalanmu untuk meraih kenikmatan itu?" Orang itu menjawab, "Tidak ada kebaikan yang engkau perintahkan untuk didanai, melainkan aku turut mendanainya karenamu." Allah berfirman, "Engkau bohong. Engkau berbuat seperti itu agar kau disebut dermawan. Dan kau sudah disebut sebagai dermawan saat di dunia. Maka diperintahkan orang tersebut dihukum, lalu ditarik dia di bagian wajahnya hingga kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis Muslim nomor 1090. Artinya, diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Nabid, bagian dari kaum Ansor, datang lalu mengucapkan, "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Anda adalah hamba Allah dan utusannya." Setelah itu laki-laki tersebut maju ke medan tempur, lalu terbunuh. Maka Nabi SAW bersabda, "Dia ini beramal sedikit, tapi diberi pahala banyak." Hadis Muslim nomor 1091. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak ada pasukan yang bertempur lalu mendapatkan rampasan perang dengan selamat, melainkan mereka itu telah memperoleh 2/3 pahala di dunia. Dan tidak ada pasukan yang kalah dan terbunuh, melainkan pahala mereka utuh di akhirat." Hadis Muslim nomor 1092. Artinya, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa membekali pasukan di jalan Allah, maka dia sama dengan turut berperang. Dan barang siapa tidak turut berperang untuk mengurus keluarga pasukan yang berperang, maka dia sama dengan yang turut berperang." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1143. Hadis Muslim nomor 1093. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang pemuda dari suku Aslam berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya ingin ikut berperang, namun tidak ada yang saya persiapkan untuk perbekalan." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Datanglah kepada si Fulan karena dia sedang mempersiapkan bekal, tapi sekarang dia sakit." Maka pemuda tersebut datang kepada si Fulan, lalu mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu, dan beliau menyuruh agar kau memberikan pembekalanmu kepadaku." Si Fulan yang sakit itu berkata kepada istrinya, "Berikan pembekalanku kepada pemuda ini, dan jangan ada yang kau sisakan sedikit pun. Demi Allah, jangan ada sedikit pun yang kau sisakan, agar kau memperoleh keberkahan dari apa yang kau berikan." Hadis Muslim nomor 1094. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda,
kemuliaan istri orang-orang yang berjihad melebihi orang-orang yang tidak berjihad, seperti mulianya ibu-ibu mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak ikut berjihad, yang mengurus keluarga orang-orang yang berjihad, lalu dia tidak jujur, kecuali dia akan dihentikan pada hari kiamat di hadapan orang yang berjihad tersebut. Lalu orang yang berjihad ini mengambil amal orang yang tidak jujur. Semuanya, semaunya, maka janganlah kau coba-coba melakukannya. Hadis Muslim nomor 1095. Artinya, diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, selalu ada segolongan umatku yang mengalahkan kebenaran dan mereka tidak terusik oleh orang-orang yang menghina mereka. Hingga hari kiamat tiba, mereka tetap seperti itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3640 dan 3641. Hadis Muslim nomor 1096. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sumasah Al-Mahri, ia berkata, aku pernah berada di sisi Maslamah bin Mukhalad, dan di sisinya ada Abdullah bin Amru bin Ash. Lalu Abdullah mengatakan, kiamat tidaklah tiba kecuali atas orang-orang yang paling jelek. Mereka lebih jelek dari orang-orang jahiliyah. Mereka tidak akan memohon sesuatu kepada Allah, melainkan ditolak. Ketika mereka sedang berbicara begitu, datanglah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Lalu Maslamah berkata kepada Uqbah bin Amir, hai Uqbah, dengarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah. Kata Uqbah, dia lebih tahu. Kalau aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, selalu ada sekelompok umatku yang menentang agama atau perintah Allah. Mereka mengalahkan musuh mereka dan mereka tidak dicelakakan oleh orang-orang yang menentang mereka hingga hari kiamat. Sedang mereka tetap seperti itu. Kata Abdullah, memang benar. Kemudian Allah mengirimkan angin yang baunya seperti minyak wangi dan sentuhannya sehalus sustra. Maka angin ini tidaklah membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya ada sebutir iman, melainkan dibunuhnya, yakni oleh angin maut tersebut. Kemudian yang tersisa hanyalah orang-orang yang paling jelek, dan lalu terjadilah kiamat atas orang-orang yang paling terjelek ini. Hadis Muslim nomor 1097. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang barat senantiasa menentang kebenaran hingga hari kiamat tiba. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.